Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Gifari. Kami dari kelompok 4. Saya bersama rekan-rekan saya, ada Ahasbi Sultan Hasyiro, Deli Hanifa, dan Valencia Dibora. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi struktural, mulai dari akumulasi, alokasi, demokrasi, struktur tenaga kerjaan, distribusi pendapatan, peran teknologi, dan dampak terhadap pengangguran, dan kebijakan untuk mengatasinya. Next. Latar belakang. Pembangunan ekonomi wilayah atau regional merupakan salah satu bagian penting daripada pembangunan nasional, dengan tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat kita lihat dari aspek ekonominya. Bisa kita ukur dengan tingkat pendapatan nasional per kapita. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Transformasi struktural ialah suatu proses transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern, atau perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi. Next. Pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Antara lain adalah meningkatkan standar hidup, memperbaiki tingkat pendidikan, kesehatan, dan persamaan hak untuk memiliki kesempatan dalam memperoleh semua komponen-komponen penting dari hasil pembangunan ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita akan mendorong terjadinya transformasi struktural melalui 4 proses, yaitu proses akumulasi, proses alokasi, proses demografi, dan proses distribusi. Next. Proses akumulasi, yaitu proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi secara terus-menerus seiring dengan pendapatan per kapita suatu negara. Indikator proses akumulasi ditandai dengan pola investasi, pendidikan, dan keuangan pemerintah. Next. Proses alokasi merupakan proses interaksi antara proses akumulasi dan pergeseran konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita atau penggunaan sumber daya untuk kegiatan produksi maupun konsumsi. Indikator proses alokasi ditandai dengan permintaan domestik, perdagangan internasional, dan produksi. Next. Proses demografi, yaitu proses pergeseran struktur ketenaga kerjaan yang mengiringi pertumbuhan ekonomi negara. Dengan terjadinya proses alokasi, jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri juga meningkat. Akibatnya adalah tersedotnya tenaga kerja yang tadinya bergerak di sektor pertanian ke sektor industri pengolahan. Karena itu, jika pendapatan negara terus meningkat, maka selain pergeseran tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan dan dari pertanian ke industri, lalu jasa, terjadi pula pergeseran tenaga kerja dari status pekerjaan rendah seperti buruh menjadi tenaga kerja yang terdidik, yang tercermin melalui status pekerjaannya yang lebih tinggi. Misalnya seperti tenaga profesional. Next. Distribusi pendapatan. Menurut Dumairi, distribusi pendapatan merupakan pembagian hasil pembangunan suatu negara yang mencerminkan tingkat kemerataan atau ketimpangan di kalangan penduduknya. Para ekonom umumnya membedakan dua ukuran pokok industri pendapatan. Yang keduanya digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif, yaitu distribusi pendapatan perorangan dan distribusi pendapatan fungsional. Kemudian selanjutnya akan disampaikan transformasi struktural tentang ketenaga kerjaan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ahasbi Sultan Hasyiro. Kepada Ahasbi Sultan Hasyiro, saya persilahkan. Terima kasih Saudara Zaki. Bisa di next PPT-nya. Transformasi struktur ketenaga kerjaan.
Perubahan struktur perekonomian. Jenis perubahan struktur perekonomian yang terjadi dalam proses pembangunan negara-negara sedang berkembang. Perubahan-perubahan tersebut dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses akumulasi. 2. Perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses alokasi sumber-sumber daya. 3. Perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses demografis dan distributif. So, di next. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan barang dan jasa yang diminta tidak bisa dipenuhi dengan tenaga kerja yang ada. Penyebab daripada pengangguran struktural adalah salah satunya ialah tidak mampu dalam mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi merupakan cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Bisa di next. Sebab terjadi pengangguran. Sebab terjadinya pengangguran dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pengangguran friksional, adalah pengangguran yang wujud apabila ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau kompensasi perekonomian. Pengangguran teknologi ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia yang disebabkan perkembangan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Valencia Deborah. Silahkan, Valencia. Terima kasih buat Hasbi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Solusi mengatasi pengangguran teknologi. Solusi untuk mengatasi pengangguran teknologi yaitu dengan cara yang ke-1, memberikan pelatihan khusus untuk mengasah keterampilan yang dibutuhkan di dunia modern. Yang kedua, memberikan pengarahan pentingnya menguasai teknologi. Yang ketiga, membuka pusat pelatihan kerja sumber daya manusia untuk membantu transisi dari pekerjaan tradisional ke pekerjaan modern atau yang menggunakan mesin dan alat canggih. Selanjutnya, next. Situs teknologi yang menciptakan LP baru. Teknologi juga dapat membuka dan menciptakan pekerjaan baru, seperti situs internet jual beli online yang kian marak di Indonesia. Siapapun dapat berbisnis di situs e-merchant atau marketplace. Kemudian juga ada ojek online dengan aplikasinya yang cukup membantu, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sangat bermanfaat sekali bagi semua orang. Hal ini juga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia, bahkan dapat membuat wirausaha baru di bidang masing-masing. Hal ini juga dapat melakukan menstabilitaskan pendapatan masyarakat. Selanjutnya materi yang disampaikan oleh Delia. Materi selanjutnya adalah pengangguran dan kebijakan untuk mengatasinya. Menurut Sardono Sukirno, pengangguran itu suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum memperoleh pekerjaan tersebut. Di Indonesia ini angka pengangguran makin meningkat. Sebab lain yang sering terjadi pada pengangguran diantaranya seperti keterbatasan lapangan kerja, pendidikan yang rendah, dan tidak memiliki keterampilan. Yang ketiga ada kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan pasar kerja, dan yang terakhir itu ada kurangnya keefektivitasan informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Hal ini yang biasanya sering terjadi di mana banyak lapangan pekerja yang menipu para pencari kerja. Kebijakan untuk mengatasinya. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran pada buku Sukirno tahun 2006 menyebutkan ada beberapa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran.
yang dimana kebijakan tersebut dibedakan menjadi dua tujuan. Yang pertama itu bersifat ekonomi, di mana diantaranya seperti menyediakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki pembagian pendapatan. Dan yang kedua itu ada sosial dan politik. Tujuan daripada sosial dan politik ini meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilitasan keluarga, menghindari masalah, kejahatan, dan mewujudkan kestabilitasan politik. Kebijakan untuk mengatasinya. Terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, di mana yang pertama itu mempermudah dalam perizinan untuk investasi pada sektor industri dan pertanian. Yang kedua ada asuransi pengangguran untuk meminimkan dampak psikologis dan sosial. Yang ketiga ada pengembangan dan insentif untuk pencipta kewirausahaan. Dan yang keempat ada membentuk sertifikat pekerja yang kuat untuk meminimumkan angka pengangguran fiksional. Dan yang terakhir itu ada membentuk lembaga pelatihan di perguruan tinggi untuk menekan pengangguran struktural. Sekian presentasi dari kami, banyak kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.